Tim nasional Indonesia terus mematangkan persiapan jelang laga krusial ketiga Grup C menghadapi Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti apa kekuatan timnas Indonesia sekarang dalam menghadapi Bahrain? Langsung saja kita tanyakan kepada pengamat sepak bola Bung Fernand Huta Barat. Selamat siang Bung Feve. Selamat siang juga Mbak Windy, apa kabar? Baik, Bung Feve, ini kita melihat bahwa Indonesia berada di Ya, peringkat 129 FIFA. Bahrain peringkatnya betul. 76. Ini bagaimana Anda membaca kekuatan ini? Iya, saya pikir peringkat ini bukan juga menjadi satu patokan ya, bahwa mungkin Bahrain lebih baik daripada Indonesia ya. Saya percaya dengan kualitas timnas kita sekarang, dengan kemampuan para pemain yang memang kita lihat sudah banyak perkembangannya, kita berharap Indonesia itu bisa memberikan juga perlawanan yang maksimal ketika bermain melawan Bahrain. Karena kita tahu juga Bahrain ini terakhir dibantai dengan skor sangat telak oleh Jepang dengan skor 5-0. Artinya mereka bermain di kandang ini pasti akan mencari poin maksimal, dan kita tahu Bahrain ini memang salah satu tim juga yang sulit untuk dikalahkan. Dari 7 kali pertemuan dengan Indonesia, kita menang 2 kali, draw 2 kali, dan 3 kali kita kalah. Bahkan terakhir itu kita kalah di kualifikasi Piala Dunia 2014 itu dengan skor yang sangat telak 10-0, Mbak Windy. 10-0 ini tentunya menjadi memori yang kelam. Tentunya ini juga kita tidak berharap bahwa Betul. ini akan mempengaruhi mental-mental para pemain kita. Melihat bahwa ada nama Miss Hilger dan juga Eliano yang mungkin akan masuk dalam formasi ini, apakah Anda melihat ini akan memperkuat lagi skuad Garuda, Bung Feve? Iya, tentunya ya. Pasti kita tahu juga dengan apa yang diarahkan oleh Coach Sintayong dengan merekrut ada Mes juga, ada juga Eliano. Ini akan membuat begitu banyak variasi dan juga begitu banyak pemain yang bisa dipilih di per posisinya. Kalau saya melihat memang sebenarnya di sini kan kita lihat di kekuatan di lini pertahanan itu udah sangat baik ya. Itu mungkin yang tadi kita udah lihat juga line up perkiraannya di sana nanti akan ada Mes, ada Hmm. Itzes dan juga ada Rido. Bahkan kalau saya punya sedikit prediksi sendiri, di mana mungkin di kanan itu nanti ada Sandy Walsh atau Asnawi. Di tengah malah saya melihat kemungkinan di tengah itu dengan kembalinya seorang Jordi Amat bisa dia dimainkan sebagai deep lying playmaker karena punya passing yang bagus dan juga punya defense yang bagus. Atau di sana juga bisa Ivar Jenner. Sementara di tengah itu juga ada Tom Hayes sebagai pengatur serangan yang bermain free roll, dan di kiri tentunya pasti Vertonghen tidak akan tergantikan. Nah, untuk di depan, kalau saya tuh melihatnya sebenarnya kalau yang saya harapkan itu mungkin Eliano bisa dimainkan juga dari awal ya. Ada Eliano, ada Strike, dan juga ada Ragnar. Hmm. Apapun yang terjadi nanti dalam lapangan, tentunya ini adalah kembali kepada pilihan dari Coach Sintayong, karena memang Coach Sintayong yang mengerti bagaimana kualitas dan juga anak-anak yang dibutuhkan atau dengan sesuai dengan formasi dan juga game plan yang nanti mau dimainkan oleh Coach Sintayong. Mhm. Melihat dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya dari timnas Indonesia, memang untuk pemain belakang dan juga Ya. lini tengah ini sudah kita tidak perlu tanyakan lagi bagaimana kekuatannya. Bagaimana dengan lini depan ini yang cenderung banyak sekali menghadapi masalah, Bung Feve? Iya, saya setuju ya. Justru malah saya juga berharap bahwa Coach Sintayong juga mungkin akan melakukan atau juga mencari pemain naturalisasi yang bermain sebagai pemain depan ya. Artinya mungkin kita udah punya Ragnar, kita juga punya Strike, tapi kita tidak punya pilihan lain lagi yang mungkin mempunyai kualitas dalam hal mencetak gol. Kita punya Sananta, kita juga punya Dimas Derajat, tapi kita lihat bermainnya sangat sedikit. Artinya Coach Sintayong sudah memberikan kesempatan, tapi mungkin mereka belum menunjukkan performa yang terbaik. Nah, mungkin dengan adanya seorang Eliano Raiders ini, saya berharap ada pilihan dan juga ada sedikit variasi dengan keberadaan seorang Eliano ini. Bisa bermain dengan false nine tanpa seorang striker murni, tapi pemain-pemain yang dari second line bisa muncul. Kita punya Martial Ferdinand, kita punya Witan, pemain yang sangat cepat. Kita punya juga Ragnar di kiri, tapi kita tidak punya seorang striker yang mungkin itu mempunyai kualitas atau juga mempunyai insting golnya yang sangat bagus. Strike bagus, tapi menurut saya kita harus ada yang namanya opsi lain. Pilihan lain ketika mungkin strike itu dimatikan, kita tidak punya lagi opsi lain. Nah, ini mungkin harus ada solusi dari Coach Sintayong. Mhm. Dan Bung Feve, apakah Anda melihat bahwa pertandingan nanti yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia ini akan justru lebih banyak bertahan dan juga mencuri-curi kesempatan untuk serangan balik, Bung Feve? Iya, apa yang kita lakukan pada saat bermain di Arab Saudi itu saya pikir salah satu permainan yang sangat baik ya. Bahkan kalau saya bilang itu malah penampilan terbaik yang pernah saya lihat. Yang di GBK yang kita bermain melawan Australia mungkin saya pikir malah justru malah agak sedikit berkurang ya penurunan dari performa permainan. Kita bermain di Arab Saudi itu bermain dengan game plan defense counter dan sangat jelas terlihat
bagaimana peran sektor tengah, Jenner bahkan juga Tom Haye yang memberikan umpan-umpan direct ke depan dengan serangan cepat yang sangat luar biasa dan bahkan kita akhirnya bisa mencetak gol terlebih dahulu. Dan ini menurut saya harus dipertahankan. Mungkin kita bermain dengan hal yang sama ketika bermain di Bahrain karena kita harus juga benar-benar realistis. Bahrain ini tim-tim Timur Tengah ini sangat sulit ya, apalagi mereka tuh kadang-kadang bermain dengan watak ya, mempengaruhi wasit, ini yang harus kita waspadai. Kadang-kadang wasit kan juga berpihak pada tuan rumah. Tapi saya tidak harapkan itu, bahwa kita harus tetap bermain dengan game plan kita, dan Sintayong pastinya akan tetap memainkan dengan game plan defense, dan kita melakukan counter cepat melalui sektor pemain depan yang sangat luar biasa kita punya kemampuannya. Baik, dan juga Anda melihat bahwa dari tim Bahrain ini, tadi Anda mengatakan bahwa ada beberapa hal yang harus diwaspadai. Nah, melihat dari sejarah dari tim Bahrain ini sendiri, apakah mereka juga mengalami kemajuan dari persepak bolaan mereka, Bung Feve? Ya, kalau kita melihat justru malah kalau saya sekarang melihat bahwa Bahrain akan takut dengan Indonesia. Karena mereka semua melihat bagaimana timnas Indonesia di bawah Sintayong ini dengan begitu banyaknya perbuatan dilakukan dengan naturalisasi yang sudah terjadi di Indonesia. Saya pikir mereka akan justru malah takut dengan keberadaan timnas Indonesia. Tapi bagaimanapun juga mereka ini bermain sebagai tuan rumah. Ya, kita tahu kita pernah kalah 10-0 dan kita harus menghilangkan memori itu. Dan sekarang justru malah kalau menurut saya, kalau kita bisa bermain, kita bermain dengan apa yang juga diharapkan, game plan yang diharapkan oleh Sintayong bisa berjalan, tentunya justru malah bumerang buat tim tuan rumah. Saya yakin bahwa tim tuan rumah sekarang malah khawatir dengan kemampuan timnas Indonesia yang ada. Mereka sulit untuk meraba-raba. Kita ada dokumen baru dan harapan saya bisa langsung diturunkan, dan ini mungkin akan menjadi warna baru untuk Indonesia. Dan apabila ini bisa dilakukan, saya pikir Bahrain akan semakin khawatir dengan mereka punya performa kemampuan timnya. Tapi ingat juga, Bahrain ini tim-tim yang saya katakan ya, tim-tim Timur Tengah ini mempunyai kecepatan dari sektor flank. Sayapnya sangat luar biasa. Dan sektor tengah bermain individu yang sangat bagus. Nah, inilah yang harus kita waspadai, bahwa dengan bermain transisi defense dan juga transisi positif negatif, kita harus bagus. Sehingga akhirnya kita bisa sedikit meredam permainan atau juga kualitas dari tim dari Bahrain sendiri. Bung Feve sendiri ini melihat untuk pertandingan laga sengit nanti timnas melawan Bahrain, prediksi skor berapa? Kalau saya nggak muluk-muluk ya, kita bisa menang dengan skor 2-1 aja itu sangat luar biasa ya. Artinya kita nanti akan kembali bermain melawan China di rumah sendiri. Dan ini kita juga mungkin bisa mencuri hasil yang menurut saya maksimal. Kita berdoa sama-sama mudah-mudahan skor berapapun, mau 1-0, 2-1, selisih 1, yang penting Indonesia menang. Itu dulu. Amin. Kita harapkan timnas Indonesia, skuad Garuda Indonesia bisa menang. Terima kasih Bung Feve atas waktunya bersama kami. Selamat siang. Sama-sama Mbak Windy.